Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alto Abdurrahim dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, eh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang event organizer. Nah, banyak materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini yaitu pengertian event organizer, yaitu pengelola suatu kegiatan, pengorganisir acara. Nah, setiap kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan di kedua belah pihak. Nah, baik penyelenggara maupun yang hadir pada saat kegiatan berlangsung. Nah, di sini juga keuntungannya ini tidak harus bersifat material, namun juga bisa bersifat non material. Nah, di sini bentuk sebuah event organizer sendiri sebenarnya telah dikenal di berbagai organisasi kemasyarakatan, mulai dari lingkungan pekerjaan maupun dalam luar lingkungan pendidikan. Nah, sekarang bagian jenis-jenis event organizer. Nah, yang pertama ini ada one stop service against. Nah, ini menawarkan jasa penyelenggara secara utuh. Maksudnya secara utuh di sini semua hal yang dibutuhkan terhadap acara yang dibuat merupakan tanggung jawab against. Nah, mulai dari tempat, dekorasi, dan yang lain sebagainya sesuai keinginan konsumen. Nah, kapasitas penyelenggaraan acara pun bisa dibilang besar, seperti event atau acara-acara yang bersifat internasional. Nah, yang kedua ini ada MIC, yaitu Meeting Incentive Conference and Exhibition. Nah, di sini target pasar dari event organizer jenis ini adalah para profesional, perusahaan, dan koperasi dalam menyelenggarakan acaranya. Tapi MIC ini tidak hanya melakukan penyelenggaraan secara acara yang bersifat formal dan profesional saja. Acara yang bertemakan insentif yang diselenggarakan oleh MIC biasanya bersifat entertainment murni, seperti acara party-party yang gede-gedean seperti target perusahaannya tercapai. Nah, yang ketiga ini ada brand activation. Tujuan acara ini adalah murni promosi baik terhadap produk terbaru perusahaan ataupun meningkatkan brand. Dalam acara ini perusahaan mendapatkan penuh dalam melakukan promosinya. Juga perusahaan dapat berinteraksi secara langsung dalam melakukan pengenalan produk-produknya. Nah, terus yang keempat ada musik dan hiburan. Nah, mudah untuk kamu tebak jenis acara apa yang diselenggarakan penyelenggara acaranya, seperti musik, karnaval, festival budaya, dan acara hiburan lainnya. Nah, yang kelima ini ada pernikahan. Event organizer ini yang mengurus jalannya acara pernikahan kliennya. Nah, di Indonesia sendiri pernikahan salah satu acara yang paling penting dalam hidup seseorang. Penyelenggara acara akan berusaha semaksimal mungkin untuk tercapainya pernikahan itu secara sukses. Nah, menjadi salah satu kenangan dan pengalaman terbaik dalam hidupnya. Terus yang keenam ini ada ulang tahun. Sama seperti pernikahan, tapi ulang tahun ini tidak semua ulang tahun membutuhkan jasa seorang IO atau event organizer. Hanya ulang tahun tertentu bisa selalu cukup besar yang membutuhkan jasa seorang IO. Jadi ulang tahun ini hanya yang besar-besaran saja yang membutuhkan event organizer. Kalau ulang tahun yang kecil itu tidak usah membutuhkan seorang IO. Yang ketiga ini ada proposal. Setelah melakukan cukup riset tentang acara yang akan kamu buat, dan konsultasi bisa kamu lakukan dengan melakukan
interview klien, lalu membuat proposal. Di fase ini kamu seharusnya sudah mendapat kerangka bagaimana acara akan berjalan, suasananya, hal teknisnya, tema, dan susunan acaranya. Terus membuat proposal biasanya cukup memakan waktu dan biaya, apalagi jika proposal yang kamu buat membutuhkan gambar, foto, ataupun sketsa. Nah, proposal menjadi penting tidak hanya sebagai cara menjelaskan kerangka bagaimana acara akan dibuat dan berjalan, tetapi juga melindungi kamu terhadap perubahan tiba-tiba yang mungkin diajukan oleh klien kamu. Terus yang keempat ini ada mengorganisasi. Setelah proposal kamu diterima oleh klien kamu, langkah yang harus kamu lakukan adalah mewujudkan ide dan hal-hal yang telah tertuang dalam proposal pembuatan acara milikmu. Di sini kamu mulai menjadi supplier yang dibutuhkan, mensurvei dan membooking tempat yang sesuai dan segala hal penting lainnya secara mendetail. Terus tips yang dapat kamu praktikkan adalah memiliki kontak orang yang dapat dihubungi jika ada keputusan besar yang harus diambil jika munculnya kendala, baik itu kontak klien ataupun kontak penyedia kebutuhan acara. Kamu harus hanya memiliki satu kontak untuk setiapnya. Yang kelima ini ada koordinasi. Pada fase koordinasi acara akan segera dimulai. Komunikasi yang baik antara tim kamu bahkan sebelum acara dimulai akan menentukan lancar atau tidaknya acara yang kalian buat. Koordinasi yang baik dapat mengatasi masalah yang umumnya akan timbul dan terjadi saat acara berlangsung. Tim yang sudah diberi arahan tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang mungkin timbul akan dapat membuat keputusan dengan cepat dalam mengatasinya. Tim yang dipimpin oleh seseorang dengan leadership skill yang bagus akan dapat mengatasi masalahnya yang di luar perkiraan dengan cepat dan tepat. Terus yang terakhir ini ada evaluasi. Hal terakhir yang perlu kamu lakukan adalah melakukan evaluasi terhadap acara yang sudah berjalan. Evaluasi yang dapat kamu lakukan adalah dengan mengidentifikasi masalah di luar perkiraan, kelancaran, dan kesuksesan acara secara keseluruhan bersama tim. Terus seorang event organizer yang baik akan memprioritaskan kepuasan kliennya sebagai prioritas utamanya. Jika klien kamu puas, besar kemungkinan klienmu akan merekomendasi jasa kamu ke orang lain lagi. Terus selanjutnya ada proses tahapan pembuatan event organizer. Yang pertama ini mencari konsep yang kreatif, terus menuangkan konsep dalam suatu rancangan tertulis. Terus yang ketiga ini membentuk tim untuk event yang diselenggarakan. Yang keempat, membicarakan konsep dengan timnya. Yang kelima, menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam event. Yang keenam, menyebarluaskan proposal. Terus yang ketujuh, melakukan follow up terhadap proposalnya. Yang kedelapan ini melakukan kontak semua pihak. Yang kesembilan, melakukan technical meeting. Terus yang ke-10 ini merekrut sesuai kebutuhannya. Nah, terus selanjutnya cara memulai bisnis event organizer. Yang pertama ini yaitu pengalaman. Hal ini wajib Anda miliki. Jangan menganggap membuat acara itu hal remeh. Jika belum punya pengalaman, kalian bisa ikut event organization lain. Kalian juga bisa belajar terlebih dahulu, harus melayani diri untuk menggali pengalaman dari orang lain. Terus yang kedua ini yaitu tim khusus yang solid. Membuat acara adalah kerja tim. Kreativitas juga harus hasil diskusi tim. Kalian hanya punya 2 tangan. Itu tidak cukup untuk
memegang semuanya. Jadi kalian itu harus punya lebih dari satu orang. Setidaknya Anda harus ada penanggung jawab, perlengkapan, seksi konsumsi, pengatur dana. Jadi semakin besar acara, semakin kompleks kebutuhannya. Yang ketiga ini relasi atau kenalan. Nah, dalam kenalan ini harus mempunyai kenalan sebaik-baiknya. Mencatat tempat, memesan bahan baku, terus menyewa sound system, menyiapkan hadiah. Ini penting agar persiapan event Anda mudah dan cepat. Relasi juga memungkinkan kita dapat lebih banyak klien. Terus yang keempat ini ada kreativitas. Nah, di zaman sekarang ini zaman terus berganti. Kalian wajib mengetahui apa yang diinginkan pasar saat ini. Terus kreativitas tim juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kreativitas itu adalah dapat yang kalian juga harus update tiap minggu, tiap tahunnya harus selalu update. Nah, yang kelima ini modal uang. Total uang yang kita butuhkan untuk memulai bisnis ini bergantung cara kita menjalankannya. Jika ingin penyelenggara membayar di muka, sudah pasti jumlah uang kita dibutuhkan sedikit. Terus yang terakhir ini kesabaran. Kesabaran ini percayalah, karena sabar ini modal mutlak untuk bisnis. Bisa jadi konsumen kalian marah-marah karena suatu hal, dan bisa jadi kalian melakukan kesalahan. Ini semua adalah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalah kata-katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.